مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang saya muliakan, yang saya hormati, guru kita bersama Al-Habib Muhammad Bagir bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Alwi, dan seluruh para habaib, seluruh para asatizah, RT, lurah, warga Tanah Raja, warga Falgawa 1, belakang kantor, Kedaton Tidore dan sekitarnya, yang saya muliakan, yang saya hormati. Alhamdulillah, di malam hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari yang paling mulia, hari yang dilahirkan manusia mulia, manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Al-Habib Bagir telah menyinggung urgensi akidah, bahwa akidah ini fondasi yang sangat kokoh yang harus dimiliki setiap muslim. Jadi akidah inilah yang menentukan baik atau tidak baiknya di dalam beragama Islam. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama seperti Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu arda, beliau sudah memberikan wasiat khusus tentang akidah. Maka kita ini berkiblat kepada beliau sudah cukup, karena beliau sudah terbukti biografi hidupnya seperti apa, ibadahnya seperti apa, ilmunya seperti apa, itu tidak diragukan lagi. Beliau memberikan wasiat, kun asy'ariyan fi i'tiqadik fa innahu huwa man halusofi anizayyi wal kufri. Jadilah kalian berakidah Asy'ariyah, karena akidah Asy'ariyah adalah satu tempat mata air yang suci dan bersih, yang terbebas dari kesesatan dan kekufuran, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Dan ini diikuti bukan hanya Imam Haddad, kalangan muhaddithun, para ahli hadis, Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Al-Mizi, Al-Imam At-Tibrizi, dan ulama-ulama terkenal lainnya. Itu disusun oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyyatil Kubra. Di situ disebutkan ada kurang lebih 6 jilid kitab para ulama yang berakidah Asy'ariyah. Anehnya zaman sekarang, sebagian kecil menyesatkan akidah yang mayoritas dianut oleh ulama-ulama besar, tidak terhitung. Bisa dicek di kitab Tabaqatus Syafi'iyyatil Kubra. Disebutkan mayoritas, karena kitab itu memang coraknya membahas ulama-ulama bermadhab Syafi'i di dalam bidang fikih. Mayoritas ulama bermadhab fikih
mengikuti Imam Syafi'i, mereka berakidahnya Asy'ariyah. Sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitabnya Ithaf Sadatil Muttaqin, sarah daripada Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan idza utlika ahlu sunnati wal jamaah fahum asy'ariyah wal maturidiyah. Apabila dimaksudkan dengan ahli sunnah wal jamaah, maka yang dimaksud adalah asy'ariyah wal maturidiyah. Karena merek ahli sunnah sekarang sudah laku. Banyak yang ngaku-ngaku ahli sunnah, tapi manhajnya bukan ahli sunnah wal jamaah. Ini pernyataan para ulama, Ibnu Hajar Haytami, Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi, dan ulama-ulama lainnya. Dan ini yang paling banyak, yang mayoritas ini ulama-ulama besar dari 3 mazhab, mazhab Syafi'i, Maliki, Hanabilah. Kalau Hanabilah di sini muncul 2 cabang. Di situ ada lahir Mujassimah dari mazhab Hanabilah. Tapi yang 3 mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi ini mayoritas Asy'ariyah. Kalau Hanafi mayoritas Maturidiyah. Ini yang mayoritas. Dan tadi dikutip oleh Al-Habib Bagir, itu hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi sudah tahu tentang mustaqbal biiznillah. Al-khabarul mustaqbal biiznillah. Nabi tahu kondisi masa depan, khususnya kondisi umatnya, dengan izinnya Allah Ta'ala. Oleh sebab itu Nabi sudah memberikan satu solusi. Kalau nanti di satu zaman muncul firqah-firqah, muncul aliran-aliran yang mengatasnamakan kebenaran, tapi di dalamnya adalah kebatilan. Nabi sudah memberikan wasiat. Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitum ikhtilafan katsira fa'alaikum bis-sawadil a'dham." Kalau kalian melihat banyaknya perbedaan dari firqah-firqah, maka ikutilah yang mayoritas. Dan alhamdulillah, yang mayoritas sampai saat ini dan sejak dahulu adalah ahlu sunnati wal jamaah. Itu tidak bisa dibantah, karena terdata di dalam kitab-kitab, terdata di dalam referensi-referensi ilmiah. Ada kitab namanya Al-Farqu Bainal Firaq, disusun oleh Syekh Abdul Qahir Al-Bughdadi. Di bagian akhir kitab tersebut, beliau jelaskan secara spesifik siapa sih ahli sunnah wal jamaah. Ternyata kesimpulannya Asy'ariyah wal Maturidiyah. Mereka itulah ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah ini sudah populer sejak dahulu, karena ini kitab sekitar abad ke-4 Hijriah sampai abad ke-5 Hijriah. Al-Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir, sarah daripada Jam'is Shaghir yang disusun oleh Al-Imam Abu Bakar Abdurrahman ibn Abi Bakar As-Suyuti yang lahir 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah, mengatakan bahwa ikutilah yang mayoritas, yang paling banyak, karena ada jaminan dari Nabi Muhammad SAW. La tajtami'u ummati ala dhalalah, kata Nabi SAW. Tidak mungkin mayoritas dari umatku bersepakat di atas kesesatan, kata Nabi SAW. Justru yang sedikit itu yang bisa bahaya. Nah, ini prolog tentang akidah, pengantar tentang akidah. Sekarang kita berbicara tentang Nabi kita tercinta. Ini momentum yang tepat di hari kelahiran beliau, di bulan kelahiran beliau, yaitu Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang punya akal sehat, punya hati yang sehat, punya ruh yang sehat, ketika ada momentum tentang lahirnya sosok manusia teragung, yaitu Nabi Muhammad SAW, pasti muncul ekspresi kebahagiaan.
Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejak belum dilahirkan sampai beliau saat ini dan sampai di yaumil qiyamah, Allah Ta'ala telah merayakan kebesaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca kitab Tarikhul Rusul wal Muluk, disusun oleh Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, yang lahir tahun 224 Hijriah, meninggal tahun 310 Hijriah. Itu dikisahkan Nabi Adam alaihi salam punya anak seorang nabi, namanya Nabi Allah Syith alaihi salam. Al-Imam At-Tabari menceritakan Nabi Syith alaihi salam inilah turunan-turunannya akan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi Syith adalah hibatullah, maknanya adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir, yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah, dalam kitabnya Qasasul Anbiya mengatakan, Nabi Adam ketika hidup, beliau sempat berjumpa dengan anak keturunannya secara keseluruhan 400.000 orang. Cucu cicitnya, karena umurnya panjang. Tapi ada satu anak beliau yang dilantik menjadi nabi satu-satunya, yaitu Nabi Allah Syith alaihi salam. Turunan yang banyak 400.000, tapi hanya satu orang dilantik oleh Allah Ta'ala menjadi nabi. Kemudian ada keistimewaan secara fisik, wajahnya muncul cahaya, Nabi Allah Syith alaihi salam. Yang lain tidak bercahaya. Nabi Allah Syith alaihi salam memang seorang nabi yang Allah tidak sebutkan di dalam Al-Quran, tapi disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzila ala Syith alaihi salam khamsuna sahifah." Diturunkan kepada Nabi Syith alaihi salam 50 suhuf. Yang diberikan suhuf adalah para nabi. Nah, ini konsensus para ulama bahwa menyatakan Nabi Allah Syith adalah seorang nabi. Tapi yang uniknya, kenapa hanya beliau padahal 400.000 orang? 400.000 anak turunan Adam di waktu Nabi Adam masih hidup. Tapi kenapa hanya beliau yang diangkat menjadi nabi, dan kenapa hanya beliau memiliki keistimewaan fisik dengan pancaran cahaya di wajahnya? Ternyata dijelaskan oleh Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, karena dari sulbi Nabi Allah Syith akan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bercahaya. Di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Syith meninggal dunia, risalah Rabbaniyah diwasiatkan kepada anaknya, namanya Anush. Anush ini wajahnya juga bercahaya. Di saat ayahnya masih hidup, cahayanya di wajah ayahnya, Nabi Allah Syith. Di saat Nabi Syith setelah meninggal dunia, cahaya pindah kepada Anush. Dan ini orang soleh, wajahnya bercahaya, berpindah cahaya Nabi Muhammad SAW di sulbi-sulbi orang-orang yang soleh. Anusi meninggal, risalah Rabbaniyah diwasiatkan kepada anaknya Kainan. Meninggal, cahaya berpindah ke wajah Kainan. Wajahnya Kainan bercahaya karena ada nur Nabi Muhammad SAW. Kainan meninggal dunia, diwasiatkan risalah Rabbaniyah, didakwakan. Maka cahaya itu berpindah kepada anaknya, namanya Mihlail. Mihlail meninggal, cahaya tersebut berpindah ke anaknya yang soleh, namanya Yarith. Yarith meninggal dunia, cahaya itu berpindah kepada Ukhnuh atau Khanuh, yaitu Nabi Idris alaihi salam. Dari awal secara genetika
bahwa genetika gennya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah pilih dari kalangan para nabi, dari kalangan orang-orang saleh, tersucikan daripada noda kekufuran dan kemusyrikan. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam kitab Al-Milal wan Nihal, disusun oleh Imam As-Sirristani yang lahir tahun 400 abad ke-4 Hijriah, meninggal sekitar abad ke-5 Hijriah. Beliau punya kitab namanya Al-Milal wan Nihal. Itu disebutkan kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyiduna Abdul Muttalib ketika bertemu Abraha meminta unta-untanya dikembalikan. Maka Abraham mengatakan, tadinya engkau sangat mulia di mataku, ternyata datang kemari hanya ingin mencari harta pribadi, maka engkau menjadi hina di mataku. Maka Sayyidina Abdul Muttalib mengatakan, innama ana rabbul ibil wa inna lil baiti ribban yahmihi. Saya ini memiliki unta, pemilik unta, tapi engkau datang ingin menghancurkan Ka'bah. Saya tidak usah repot, karena Ka'bah yang jaga Allah pemiliknya. Ini bahasa keluar dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ada di sulbinya Sayyidina Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala wa ardahu alaihi salam. Kemudian mencari mata air Zam-Zam. Di zaman kakek beliau air Zam-Zam itu hilang, sudah lama hilang. Sayyidina Abdul Muttalib bermimpi di mana letak daripada air Zam-Zam. Maka dipanggillah anaknya bernama Harith. Kemudian digalihlah tempat tersebut, maka air Zam-Zam kembali keluar muncul sampai hari ini dengan berkatnya Sayyidina Abdul Muttalib. Dari mana bisa tahu lokasi air Zam-Zam? Dari mimpi. Kenapa bisa mimpi lokasi air Zam-Zam? Karena di dalam sulbinya Sayyidina Abdul Muttalib ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Siristani mengatakan bibarkati dzalika nur. Ini semua keberkahan cahaya itu, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari mana Sayyidina Abdul Muttalib bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh? Karena di situ adalah bibarkati dzalika nur, ada keberkahan daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan di dalam sirah Ibn Hisham, kemudian disarahkan oleh Al-Imam Abul Qasim As-Suhaili yang lahir tahun 508 Hijriah, meninggal 581 Hijriah, dalam kitabnya Ar-Rawdul Uns. Sebelum ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidah Aminah bintu Wahb, itu ada seorang wanita datang menawarkan diri menjadi istrinya Sayyidina Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Abu Qasim As-Suhaili menyatakan nama wanita tersebut adalah Ruqayyah bintu Naufal, saudara daripada Waraqah bintu Naufal. Datang menawarkan diri, wahai Abdullah, menikahlah dengan saya. Dipaksa menikah dengannya. Bingung Sayyidina Abdullah. Maka Sayyidina Abdullah mengatakan, saya sudah dijodohkan oleh ayah saya dengan seorang wanita yang beriman kepada Allah, Aminah bintu Wahb. Jadi saya minta maaf, saya tidak bisa untuk menikahi engkau. Maka waktu berjalan, menikahlah ayah Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Aminah bintu Wahb, sampai pada akhirnya mengandung. Ketika sudah mengandung, wanita tersebut datang juga ke rumah Sayyidina Abdullah. Kemudian datang ke rumah Sayyidina Abdullah, dibukakan pintu, dilihat
mohon maaf, saya sudah menikah, istri saya sudah mengandung. Maka sang wanita tersebut, yaitu Ruqayyah bintu Naufal, mengatakan, saya ingin menjelaskan kenapa dulu saya memaksa engkau untuk menikah dengan saya. Apa alasannya? Maka dijelaskan oleh wanita tersebut. Dia katakan, farakaka nur alladhi kana ma'ak bi ams. Cahaya sudah berpindah, yang dulunya ada padamu sekarang sudah pindah ke perut istrimu. Falaisa li bika hajah al-yawm, maka saya tidak butuh lagi menikah dengan engkau hari ini, karena yang saya cari ingin menjadi ibu daripada seorang nabi akhir zaman yang namanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua Nabi sudah tahu anaknya seorang Nabi. Nabi sudah tahu Nabi seorang Nabi. Bukankah Nabi katakan, kuntu nabiyya wa adam baina ruh wal jasad. Saya telah diangkat menjadi seorang Nabi di saat Nabi Adam ruh dan jasadnya belum menyatu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Oleh sebab itu ada barakatul maulid, ada namanya keberkahan maulid Nabi Muhammad SAW. Gak mungkin tidak berkah, tidak mungkin tidak turun rahmat. Sufyan ibn Uyainah mengatakan, "Inda dzikris shalihin tanzilu rahmah, fa kaifa bi dzikri aslahis shalihin?" Ketika menceritakan biografi orang-orang saleh, rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kiranya jika yang diceritakan adalah pemimpin orang soleh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bukan hanya turun rahmat, tapi kebanjiran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maulid Nabi ada keberkahan, bukan acara seremonial semata. Ada keberkahan yang gak bisa kita lihat, ada keberkahan yang Allah berikan. Al-Imam Ar-Raghib Asfahani mengatakan dalam kitabnya Mu'jam Mufradati Al-Fadil Quran, keberkahan itu artinya adalah subutul khairi ilahi fi syai'. Allah berikan kebaikan kepada sesuatu, itu keberkahan. Al-Imam Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab mengatakan berkah artinya ziyadah fil khair, ada tambahan kebaikan. Jadi kita hadir maulid Nabi, ada keberkahan yang Allah lebihkan kepada kita. Ada kisah disebutkan dalam kitab Syaraful Anak, Al-Imam Abdul Wahid bin Ismail, beliau meriwayatkan dulu di Mesir ada satu keluarga ini cinta dengan maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah absen kalau tiba bulan maulid, pasti mengadakan perayaan maulid Nabi Muhammad SAW. Tetangganya orang Yahudi. Ini orang Yahudi suami istri. Istrinya bilang kepada suaminya, wahai suamiku, itu tetangga kita yang muslim, kenapa setiap tahun mengadakan pesta, memberikan makan kepada para tamu? Maka sang suami Yahudi ini mengatakan, tetangga kita yang muslim itu setiap tahun mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah nabi mereka. Maka sang wanita Yahudi tersebut di saat mau tidur, dia membayangkan tentang maulid Nabi, tentang Nabi Muhammad. Sebegitu besar cintanya umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan berpikir seperti itu, sampai pada akhirnya tertidur. Ketika tertidur, wanita Yahudi tersebut bermimpi rumah tetangganya yang mengadakan maulid Nabi itu bercahaya. Rumah yang lain yang tidak mengadakan maulid Nabi gelap. Maka dia penasaran. Dia lihat rumah yang bercahaya daripada rumah tetangganya. Maka dia beranikan diri masuk. Ketika dia masuk ke rumah tetangganya yang bercahaya tersebut, ternyata di dalam rumah tetangganya sudah membeludak manusia berpakaian putih, berwajah bersinar cahaya.
Dia lihat ke kanan ke kiri, seluruhnya pakaiannya putih, wajahnya bersinar. Kemudian dia memfokuskan tatapan ke arah depannya. Dia melihat ada satu sosok yang sangat bercahaya, melebihi cahaya orang-orang yang ada di sekitar. Dia melihat satu sosok yang paling tampan, melebihi ketampanan orang-orang yang berkumpul di rumah tersebut. Maka sang wanita Yahudi ini bertanya kepada salah seorang yang ada di rumah tersebut, itu yang paling ganteng itu siapa? Yang paling tampan itu siapa? Yang paling bercahaya wajahnya itu siapa? Maka dikatakan itu adalah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita Yahudi itu mengatakan, kalau saya panggil beliau, apakah beliau mau menjawab panggilan saya? Maka dijawab oleh orang tersebut, dia katakan Nabi kami punya akhlak paling mulia. Siapapun yang memanggilnya pasti akan dijawab. Nabiyyun azim, khuluquhu al-khuluqul ladzi lahu allama rahmanu fi sayyidil kutubi. Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang agung, yang akhlaknya telah dipuji oleh Sang Maha Penyayang Allah Subhanahu wa taala, termaktub di dalam pemimpin kitab suci yaitu Al-Qur'anul Karim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka dipanggil, ya Muhammad. Nabi Muhammad SAW menjawab, labbaiki wa sa'daik, dengan jawaban penuh keindahan, jawaban penuh akhlak, jawaban penuh cinta. Nabi panggil, labbaiki wa sa'daik, saya menjawab panggilanmu dengan penuh kebahagiaan, kata Nabi Muhammad SAW. Maka wanita Yahudi takjub dengan akhlaknya Rasul SAW. Dia katakan, atujibu nidai wa ana ala ghairi dinik. Engkau menjawab panggilanku padahal saya bukan beragama Islam. Nabi SAW menjawab, ma ajabtu nida'aki hatta alimtu anna Allah qad hadak. Tidaklah saya menjawab panggilanmu, melainkan saya sudah tahu bahwa Allah akan berikan hidayah kepadamu. Maka wanita tersebut, dia menghampiri Nabi Muhammad SAW di dalam mimpinya. Dia bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi menerima syahadatnya, keislamannya, dan Nabi mendoakan dengan kebaikan kepadanya. Lantas setelah ia masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW, ia terbangun dari tidurnya dalam keadaan berlinang air mata. Dia lihat sang suami, bagaimana besok saya mau kabarkan kepada suami saya bahwa saya telah memeluk agama Islam, dan saya ada niat besok saya mau mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ini cara untuk bisa menyampaikan kepada suami saya? Maka dia tidur kembali. Tiba waktu pagi, sang istri bangun dari tidurnya, lihat sang suami sudah tidak ada. Heran, di mana suami saya? Akhirnya dia keluar dari kamarnya, ternyata sang suami sedang membersihkan rumah. Kemudian sedang membentangkan karpet-karpet yang indah. Kemudian diberikan wangi-wangian. Bingung sang istri, wahai suamiku, apa yang kau lakukan? Maka jawaban sang suami mengatakan, saya mau mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW. Wahai istriku, saya tahu semalam engkau telah masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah, mimpimu hanya sampai di situ, padahal ada lanjutannya. Engkau waktu terbangun, lanjutan mimpi tersebut, setelah engkau masuk Islam, saya suamimu menyusul dari belakang masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW.
Kenapa bisa demikian? Karena ada barakatul maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ilustrasi yang pertama. Ilustrasi yang kedua dengan al-farah, bahagia. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, ma'ana farah bin Nabi asa alaina yadum, ya marhaban syahru rahmatihi alaina umum, syahrul atayal jazila wal minan wal ulum. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau katakan, bahagia kepada kelahiran Nabi, ya Allah langgengkanlah terus menerus sepanjang zaman, sepanjang umur. Berharap agar Allah limpahkan keberkahan. Selamat datang wahai bulan yang penuh dengan rahmat Allah. Rahmat Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Disebutkan dalam kitab Tanwirul Mikbas min tafsir Ibni Abbas. Itu disebutkan makna daripada fadlullah adalah al-ilmu atau al-Quran. Ilmu atau Al-Quran. Dan makna rahmat Allah yang paling terbesar yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Selamat datang wahai bulan yang penuh keberkahan, penuh rahmat dari Allah Ta'ala. Bulan yang penuh pemberian, bulan yang penuh anugerah, bulan yang penuh ilmu, yaitu bulan dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh ilustrasi yang kedua, bahwa dengan bahagia saja atas kelahiran Nabi, Allah memberikan ganjaran, Allah memberikan anugerah besar. Diceritakan dalam kitab Arfu Ta'rif bil Maulid Syarif oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari yang lahir tahun 751 Hijriah, meninggal 833 Hijriah, tentang Abu Lahab. Sayyidina Abbas bermimpi melihat Abu Lahab dalam mimpinya, kemudian bertanya, "Aina, di mana engkau wahai Abu Lahab?" Berkata, "Finnar." Abu Lahab menjawab, "Saya di dalam neraka." "Illa annahu yukhaffafu anni kulla lailati isnain wa amussu min baini usbu'ai ma'an bi qadri hadha bisababi farah bi maulid Muhammad." Dia katakan, saya diadab di neraka, tapi setiap malam Senin diringankan azab saya. Dan saya bisa meminum air yang keluar dari jari-jari saya. Kenapa saya bisa mendapatkan anugerah tersebut? Karena saya pernah sekali bahagia di saat lahirnya ponakan saya bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Rasulullah Al-Mustafa Al-Mujtaba Safiyullah Khalilullah Sayyidul Waladil Adam Sayyidul Thakalain Abil Qasim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abu Lahab senangnya karena ponakan, bukan karena Nabi. Karena fikrah manusia, kalau ada ponakan lahir bahagia. Bagaimana kalau bahagianya karena kelahiran Nabi Muhammad, kita yakini sebagai Nabi dan pemimpin para Nabi dan Rasul. Makanya disebutkan dalam syair oleh Al-Imam Nasruddin Ad-Dimiski, "Idza kana hadza kafiran da'a dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu yawm isnain da'ima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil abdi alladhi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Kalau orang yang sudah disebutkan berada dalam neraka, bisa diringankan azabnya setiap hari Senin karena sebab satu kali berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka bagaimana kiranya jika orang yang bahagia itu orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, orang yang bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad karena lahirnya pemimpin para nabi, para rasul, dan dia meninggal dalam keadaan bertauhid kepada Allah, pasti dia akan mendapatkan anugerah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh. Memang tidak dikatakan sebagai hujjah ahkam syar'iyah. Itu kita paham. Karena hadis ini di dalam Sahih Bukhari hadis mursal. Kita tidak jadikan hukum. Hukum ini wajib, sunnah, konsensus para muhaddithun dan para fuqaha mengambil hadis sahih dan hadis hasan sebagai hujjah di dalam penetapan hukum. Tapi ketika berbicara fadail, keutamaan-keutamaan, maka hal ini diperbolehkan dan hal ini dianjurkan karena bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad itu adalah ekspresi kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala atas lahir sang kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam dunia ini. Makanya yang tidak bahagia hanya iblis. Al-Imam Ibn Katsir menyebutkan dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 778 Hijriah, mengatakan iblis itu menangis 4 kali tangisan. Yang pertama, hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat dilahirkan Nabi Muhammad, iblis menangis sedih. Jadi orang yang menangis sedih atas kelahiran Nabi Muhammad, maka ini adalah as-sifatu iblisiyah. As-sifatu iblisiyah, sifatnya iblis. Naudzubillah min dzalik. Bukan saya yang bilang. Yang riwayatkan Ibnu Katsir rahimahullah. Di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum disusun oleh Sofiyur Rahman Mubarakfuri, ketika beliau menjelaskan biografi kelahiran Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan Nabi Muhammad lahir kalau tahun Masehi 571 Masehi, 20 April atau 22 April. Kalau tahun Islam namanya Amul Fil, tahun gajah. Lahir ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal, tapi mayoritas mengatakan 12 Rabiul Awal. Kenapa dinamakan Amul Fil? Ternyata Al-Imam Siristani dan Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan di dalam kitab mereka peristiwa dibinasakannya Abraha itu adalah satu bentuk sambutan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Imam Abu Qasim As-Suhaili menyebutkan dalam kitab Ar-Rawdul Unf mengatakan 50 hari sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, maka Allah sambut kelahiran Nabi dengan memperlihatkan irhasat, hal-hal yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sebelum beliau dilahirkan ke dunia sebagai bentuk penyambutan atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sastrawan Mesir Syauqibik mengatakan wulidal huda fal kainatu diya'u wa famul zamani tabassumun wa thana'u ar-ruhu wal mala'ul malaikatu haulahu lid-dini wad dunya bihi busyra. Telah dilahirkan sang pembawa petunjuk. Sang zaman pun bahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril dan seluruh malaikat seluruhnya hadir menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Agama Islam dan seluruh dunia berbahagia menyambut daripada kelahiran manusia yang membawa rahmat Allah, manusia yang menjadi pemimpin di yaumil qiyamah, manusia yang paling sempurna akhlak dan fisiknya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Raja Abraha dengan pasukannya datang niat mau menghancurkan Ka'bah. Belum sampai di Makkah, Allah utus burung-burung yang membawa batu-batu kerikil yang berasal dari neraka Jahannam. Al-Imam Suyuti yang lahir 849 Hijriah, meninggal 111 Hijriah, mengatakan dalam tafsirnya Durul Manzur, mengatakan setiap batu tersebut sudah ada cetakan nama. Kalau namanya Abraha, maka batu itu akan jatuh mengenai Abraha. Dan jumlah burungnya sama dengan jumlah daripada pasukan-pasukan dan Abrahanya.
sehingga semuanya mati. Saking panasnya itu batu, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan, saking panasnya itu batu, ketika batu itu jatuh di atas kepala mereka, itu meleleh tembus sampai ke dubur. Seluruhnya binasa, seluruhnya mati. Allah abadikan historis tersebut, sejarah tersebut dalam satu surat namanya surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alhum ka'asfin ma'kul. Ini bentuk penyambutan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Fil itu adalah penyambutan, prolog, pembukaan. 50 hari setelahnya lahirlah Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Allah sudah menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memilih hari lahirnya, Allah memilih bulan lahirnya. Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki rahimahullah, beliau mengatakan, kenapa Allah memilih kelahiran Nabi bulan Rabiul Awal, padahal ada bulan-bulan istimewa lainnya, bulan Muharram, bulan Ramadan, Zulhijjah, Dzulqa'dah. Dipilih bulan yang di bulan tersebut tidak ada peristiwa bersejarah, tidak ada keistimewaan. Allah memilih Nabi lahir di bulan tersebut. Kenapa demikian? Agar tidak terlintas di pikirannya manusia, di pikirannya orang beriman, bahwa Nabi itu mulia karena sebab bulan itu mulia. Tapi Nabi dilahirkan bulan yang tidak mulia, bulan yang tidak ada nilai historis. Allah sengaja memilihnya. Agar kenapa? Agar menunjukkan kepada kita seluruhnya bahwa bulan Rabiul Awal menjadi mulia karena sebab kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari juga Allah pilih, bukan hari Jumat Sayyidul Ayyam, bukan hari Sabat, hari istimewanya orang-orang Yahudi, bukan hari Ahad, hari istimewanya orang-orang Nasrani. Allah pilih hari Senin yang tidak ada nilai historis di dalamnya. Dan Allah memilih Senin karena dekat dengan Ahad. Ahad adalah Allah, Qul huwallahu ahad. Kekasihnya yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Isnin itu artinya dua. Di alam ini yang ada hanya Allah dan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ahad ba'dahu setelahnya adalah dua. Isnin yaitu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipilih semuanya. Disebutkan dalam hadis riwayat Musnad Ahmad bin Hanbal yang lahir 164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, "Wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Itsnain." Dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari Senin. Wa ustun bi'a yaumal Itsnain. Dilantik beliau menjadi rasul hari Senin. Wa kharaja muhajiran min Makkah ila al-Madinah yaumal Itsnain. Beliau keluar hijrah dari Makkah menuju ke Madinah hari Senin. Wa qadimal Madinata yaumal Itsnain. Datang dan tiba di kota Madinah hari Senin. Wa rafa'al hajar al-aswad yaumal Itsnain. Beliau mengangkat hajar aswad di saat renovasi Ka'bah juga di hari Senin. Wa tufiya yaumal Itsnain, dan diwafatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Senin. Dzaka yaumun wulidtu fihi wa bu'istu au unzila alayya fihi, kata Nabi. Di hari Senin aku dilahirkan. Di hari Senin aku diangkat menjadi rasul. Di hari Senin aku diturunkan kitab suci Al-Qur'an, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah konsep ini semua. Allah sudah mendesain ini semua. Baleho-baleho Nabi sudah ada di surga sebelum ada di dunia. Kita habiskan triliunan uang untuk membuat baleho bertuliskan nama Nabi Muhammad. Tidak ada pengaruh untuk Nabi Muhammad, tapi akan membuktikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Orang-orang yang tidak mau menyebutkan nama Nabi Muhammad, baleho-baleho yang bertuliskan Nabi Muhammad dengan tulisan memperingati Maulid Muhammad,
ketahuilah nama Nabi Muhammad sudah ada baleho-balehonya di surganya Allah. Maktubun fi babil jannah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tertulis di pintu surga nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tertulis di daun-daun surga nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tertulis di arsy Allah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tertulis di bendera Al-Hamd di yaumil qiyamah tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Saya di hari kiamat menjadi pemimpin seluruh manusia, seluruh makhluk. Saya tidak bangga. Tahta liwa'i Adam wa man dunahu yaumal qiyamah wala fakhr. Nabi Adam dan seluruh anak cucunya di hari kiamat di bawah benderaku. Baleho terbesar di yaumil qiyamah tertulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nama yang lain. Tidak ada nama yang lain. Tidak ada nama raja. Tidak ada nama presiden. Tidak ada gubernur. Tidak ada wali kota. Tidak ada jenderal. Yang ada Sayyidul Anbiya wal Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nama-nama para nabi, para rasul seluruhnya tidak ada di hari kiamat. Hanya ada satu nama, nama Sayyidul Wujud Al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kecil, besar Nabi di yaumil qiyamah di surga. Mafatihul jannah biyadi. Mafatihul jannah biyadi. Kunci surga ada di tangan saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna kunci surga bukan berarti Nabi memiliki kuncinya saja. Kita kalau punya kunci rumah, artinya kita punya rumah, bukan punya kunci. Nabi punya kunci surga, artinya Nabi yang memiliki surga. Allah berikan ke Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Baihaqi sebutkan dalam kitab beliau yang lahir tahun 384 Hijriah, meninggal 426 Hijriah, dalam kitab Syu'abul Iman, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Hurimatil jannatu 'alal anbiya kullihim hatta adkhuluha." Allah haramkan surga bagi seluruh para nabi. Allah haramkan surga bagi seluruh para nabi. Kalau para nabi diharamkan surga, bagaimana dengan kita? Bukan nabi, bukan rasul, bukan wali, bukan orang soleh. Diharamkan surga bagi para nabi seluruhnya, terkecuali yang pertama kali membukakan pintu surga adalah saya. Baru para nabi lain boleh masuk ke dalam surga, kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena yang punya surga Nabi Muhammad. Yang punya surga Nabi Muhammad. Anta babullah ayyumri'in atahu min gairika la yadkhulu. Engkaulah pintunya Allah. Engkau Nabi Muhammad pintunya Allah. Siapa orang yang ingin mendekat kepada Allah, ingin masuk kepada surganya Allah tanpa lewati pintu Nabi Muhammad, la yadkhulu, tidak akan bisa masuk. Tidak akan bisa masuk. Oleh sebab itu, ini Nabi besar, agung, mulia. Kunci surga di tangannya. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Tahu nikmat terbesar adalah nikmat menjadi umat Islam. Nikmat terbesar nikmat menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi kita punya perhatian luar biasa kepada kita. Nabi kita memikirkan kita setiap saat. Nabi kita adalah manusia yang paling cinta kepada diri kita melebihi orang tua kita, bahkan melebihi diri Nabi Muhammad SAW. Bukankah disebutkan dalam hadis Muslim, ketika seluruh manusia datang meminta pertolongan kepada para nabi mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Maksudnya kalau saya selamat sudah syukur. Tapi ketika datang kepada Nabi Muhammad,
Nabi Muhammad katakan ummati, 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 umatku, umatku, bukan kata nafsi, nafsi. Para nabi seluruhnya mengatakan nafsi, nafsi, diriku sudah selamat alhamdulillah, karena hari kiamat hari yang dahsyat, hari yang besar. Allah nyatakan yauman thaqila, yang menyatakan hari kiamat hari yang berat bukan makhluk, yang mengatakan hari kiamat hari yang berat Allah yang menciptakan langit dan bumi, ruh dan jasad dan seluruh alam semesta dan isi-isinya. Yauman thaqila. Tapi Nabi di hari yang dahsyat tersebut masih memikirkan kita. Ummati, ummati, ana laha, ana laha, ana laha. Saya yang memberikan syafaat, saya yang memberikan pertolongan kepada kalian. Beda. Dalam riwayat Imam Malik disebutkan dalam kitab Al-Muwatta yang lahir 93 Hijriah meninggal 100 Hijriah, Nabi SAW bersabda, likulli nabi da'watun mustajabah yad'u biha. Seluruh para nabi Allah berikan satu doa mustajab. Seluruhnya sudah menggunakan doa tersebut. 124.000 jumlah seluruhnya para nabi. Disebutkan dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'alamati Allamil Ghuyub yang disusun oleh Syekh Muhammad Amin Kurdi An-Naskabandi. Riwayat dari Abi Dzar Al-Ghifari bertanya, "Ya Rasulullah, kam adadul anbiya?" Berapa jumlah seluruh para nabi? Nabi katakan 124.000. Seluruhnya 124.000. Nabi kita Muhammad SAW beliau simpan doanya. 124.000 sudah menggunakan doanya di saat mereka hidup di dunia. 124.000 nabi telah menggunakan doa pamungkas yang Allah berikan kepada mereka. Hanya seorang nabi yang menyimpannya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Ketahuilah, apakah beliau menyimpan doa itu untuk pribadi? Tidak. Beliau simpan doa itu untuk kita. Di yaumil qiyamah, uridu an ahtabi'a da'wati syafa'atan li ummati fi yaumil akhirah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku simpan satu doa mustajab ini. Aku simpan sebagai bentuk syafaat untuk umatku di akhirat nanti, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah nyatakan, aku akan berikan kepadamu hal yang membuat engkau bahagia sampai engkau ridho. Al-Imam Suyuti sebutkan dalam tafsir Jalalain, Nabi menjawab, "Ya Rabbi, lan arda ahadan min ummati finnar." Aku tidak akan pernah bahagia dan ridho, wahai Allah, kalau masih ada satu orang dari umatku berada dalam neraka, kata Nabi Muhammad SAW. Syafaati likabairi ummati. Nabi katakan, syafaatku, aku minta kepada Allah, aku berikan kepada para pendosa-pendosa besar dari umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi saja memikirkan kita, Nabi berpikir tentang keselamatan kita. Nabi rahmatnya terbesar melebihi orang tua kita. Pantas kalau Nabi katakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian terkecuali dijadikan aku Nabi Muhammad cintanya kepada beliau melebihi cinta kepada anak, orang tua dan seluruh manusia. Pantas kalau seperti ini. Karena di hari kiamat orang tua kita, istri kita, saudara kita, anak kita, semuanya lari menyelamatkan diri. Al-yawma yafirru min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yawma idhin sya'na yughnihi. Di hari kiamat, anak, istri, teman, keluarga, sahabat, semuanya lari menyelamatkan diri masing-masing. Takut dituntut kalau ada salah. Tapi yang datang menghampiri kita, memberikan pertolongan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, rahmatnya Nabi terlalu besar sehingga Al-Imam Qastalani dalam kitabnya Al-Mawahibul Laduniyah mengatakan, itu malaikat membedah dada Nabi itu bukan mengeluarkan kotoran hati,
Ini buku-buku yang dulu kita pelajari Sirah Nabawiyah menyebutkan terjemahannya, yaitu dikeluarkan hati Nabi karena hati Nabi kotor. Ini ternyata saya sudah teliti, ini buku berasal dari kaum orientalis, orang non-muslim yang menguasai ilmu agama dengan niat menghancurkan Islam. Mereka buat itu sejarah Nabi, dibuat cacat agar kita merasa Nabi ini tidak sempurna. Maka buku seperti itu jangan dibaca, jangan dipercaya. Hati Nabi tidak ada yang cacat, tidak ada yang kotor, suci, bersih. Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, jismuhu tahirun, mutahharun, mu'azzamun, munawwarun. Fisiknya Nabi beserta seluruh isinya suci, bersih, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keagungan fisik, dan hatinya diberikan cahaya seluruhnya di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma akhrajal amlaku min qalbihi ada walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan bahwa malaikat mengeluarkan hati Nabi bukan karena mengeluarkan kotoran, tapi mereka menambah kesucian hati Nabi yang sudah suci bertambah suci. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ini momentum yang tepat kita tajdidul mahabbah. Momentum Maulid Nabi, kita memperbaharui rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah sama cinta kita kepada Nabi Muhammad seperti Nabi Muhammad mencintai kita? Gunung benda mati, Uhud, tidak punya hati, tidak punya akal. Tapi kalau melihat kedatangan Nabi, gunung Uhud bergerak menyambut dengan bahasa ekspresi cinta kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nabi katakan, Uhud jabal nuhibbu yuhibbuna wa nuhibbuh. Nabi, ini gunung Uhud adalah sebuah gunung benda mati, tidak punya hati, tidak punya akal. Ketika Nabi datang, berguncang menyambut kedatangan Nabi. Kenapa? Karena gunung Uhud cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad juga cinta kepada gunung Uhud. Kalau gunung Uhud ada ekspresi cinta kepada Nabi Muhammad, padahal benda mati, bagaimana dengan orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad? Tiba hari lahirnya, dia mengatakan itu perbuatan yang salah, tidak perlu berbahagia, tidak perlu berbuat baik, tidak perlu mengagungkan, tidak perlu ekstrim di dalam mencintai Nabi Muhammad. Kalah dengan gunung yang tidak punya hati dan akal. Cinta tidak perlu dalil. Cinta itu adalah fitrahnya Allah yang Allah berikan kepada hati kita. Dan cinta kepada Nabi, ekspresinya tidak mungkin salah. Cinta kepada Nabi, ekspresinya tidak mungkin salah. Amuru ala diyari Laila, ukabbila dal jidara wa dal jidara, wa ma hubbu diyari sakafna qalbi, walakin hubbu man sakana diyara. Ini ekspresi cinta yang benar. Qais bin Malik jatuh cinta kepada wanita yang bernama Laila. Setiap kali lewat rumahnya Laila, ia cium dinding rumahnya. Ada ekspresi cinta. Orang-orang mengatakan, engkau gila, kenapa mencium dinding-dinding rumah? Ia katakan, saya cium dinding rumah ini bukan karena saya cinta kepada rumah, bukan saya cinta kepada dinding rumah, tapi saya mengekspresikan rasa cinta kepada penghuni rumah tersebut, yaitu Laila. Jadi kalau cinta diam-diam bukan cinta. Cinta pasti ada ekspresi. Ini fitrawi. Mahabbah. Ini adalah rangkaian dari bentuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian momentum ini, cinta bukan hanya di hati, tapi juga diekspresikan dengan amal soleh. Al-Imam Syafi'i yang lahir 150 Hijriah, meninggal 200 Hijriah, mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'ta, innal muhibba liman yuhibbu muti'." Seandainya cintamu benar kepada Nabi Muhammad, pasti engkau akan taat kepadanya. Karena orang kalau mencintai seseorang, pasti dia taat kepada orang yang ia cintai, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma
Allahumma nabbih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum yuhibbuna. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di tempat ini, maka kumpulkan kami di akhirat nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di tempat ini, maka kumpulkan kami bersama kekasihmu Nabi Muhammad di surgamu. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, Nabiul Huda, la tansani min syafa'ah fa inni musi'un muslimun du jarairi. Ya Rasulullah, Nabi pembawa petunjuk, jangan pernah lupakan kami di akhirat nanti. Jangan pernah lupakan kami di akhirat nanti. Ya Rasulullah, kenali wajah kami, kenali kami pendosa, musi, banyak salah, muzlim, banyak melakukan dosa, udara ini banyak cacat dan kekurangan. Wala tansani min syafaati, jangan kau lupakan kami dengan syafaatmu. Itu harapan dari kami, hamba-hamba yang banyak dosa, umatmu yang banyak durhaka, umatmu yang banyak salah. Harapan kami, ya Rasulullah, ingatlah kami, bantulah kami dengan syafaatmu di hari kiamat nanti. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Anta Habibullah, turja syafa'atuhu inda sirati idza ma zallat qadamu, laulaka ma khuliqat syamsun wala qamarun wala sama'un wala qalamu. Engkau kekasih Allah, harapan kami adalah syafaatmu di saat kami lewati jembatan Sirat. Yang kami berharap syafaatmu ya Rasulullah. Kalau bukan karena Engkau, Allah sangat sayang kepada Engkau. Kalau bukan karena Engkau, Allah tidak ciptakan ini matahari, rembulan, langit, bumi, lauh, kalam, alam semesta, surga, neraka, yaumul qiyamah, semuanya karena Engkau. Maka Allah berikan seluruhnya kepada Engkau. Syafa'atul uzma, syafa'atul kubra. Di malam ini kami meminta kepadamu ya Rasulullah, syafaatmu, syafaatmu, syafaatmu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.